Seperti yang telah tertera pada judul video ini, kali ini kita akan membahas mesin penggerak pada kapal tambat atau mooring boat yang bernama MB Transco Patin 4 milik PT Pertamina Transkontinental di Surabaya. Namun sebelum itu, kita harus mengetahui apa definisi atau pengertian dari kapal itu sendiri. Kapal adalah sebuah benda atau kendaraan yang didesain dan dibuat untuk dapat bergerak di wilayah perairan. Kapal sendiri digunakan untuk berbagai keperluan seperti transportasi para penumpang, untuk memuat kargo atau barang, serta untuk tujuan-tujuan khusus lainnya. Kapal biasanya dibuat dari baja atau kapal tradisional banyak dibuat juga dari kayu. Kapal sendiri memiliki banyak komponen-komponen penting. Beberapa komponen penting tersebut adalah hull yang memberi bentuk dan gaya apung pada kapal. Selanjutnya adalah komponen navigasi dan komunikasi yang berguna untuk proses navigasi pada saat kapal itu dioperasikan. Serta yang akan kita bahas kali ini adalah sistem penggerak. Biasanya sistem penggerak ini terdiri dari main engine, propeller, rudder, dan komponen penunjang lainnya. Sebelum membahas tentang sistem penggerak ataupun membahas tentang mooring boat itu sendiri, kita harus mengerti apa itu mooring. Mooring di dunia kelautan merujuk pada proses menstabilkan kapal dalam posisi tetap di atas air, seperti pada dermaga, tonggak, atau jeti. Biasanya, proses ini dilakukan dengan menggunakan seutas tali atau rantai yang disebut sebagai tali penambat yang terpasang pada kapal dan diikatkan pada suatu dasaran. Mooring penting untuk dilakukan karena berbagai alasan. Berbagai alasan tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, dalam aspek keselamatan. Mooring membantu kapal agar tidak terombang-ambing atau terseret oleh angin atau arus. Yang kedua adalah untuk proses bongkar muat. Mooring memungkinkan kapal untuk tetap dalam posisi diam dan steady pada saat dilakukan proses bongkar muat. Mooring juga berperan dalam proses perawatan. Mooring memberikan atau menyebabkan sebuah kapal itu stabil pada saat dilakukan perawatan atau perbaikan pada kapal. Yang selanjutnya adalah dalam aspek perlindungan terhadap kapal itu sendiri. Mooring membantu melindungi kapal dari kerusakan apabila terjadi tabrakan dengan kapal lain atau dengan dermaga atau dengan jeti di wilayah perairan. Proses mooring ada beberapa tahap. Yang pertama, memilih lokasi yang tepat untuk dilakukan penambatan. Yang kedua, menautkan tali penambat pada kapal dan mengamankan tali penambat ke titik penambatan. Tali penambat ini sendiri harus cukup kuat untuk menahan gaya-gaya yang diberikan oleh kapal dan air, dan harus ditegangkan dan dikencangkan dengan benar untuk menjaga posisi kapal agar tetap stabil. Mooring ini aspeknya sangat penting dalam proses operasional kapal, dan teknik-teknik mooring yang tepat sangat penting dan dibutuhkan
untuk menjamin keselamatan untuk kapal dan untuk kru-krunya, serta untuk lingkungan di sekitarnya. Selanjutnya adalah penjelasan tentang mooring boat. Mooring boat adalah jenis kapal yang digunakan untuk memasang atau melepas tali penambat pada kapal lain atau struktur lain di pelabuhan atau dermaga. Fungsi yang paling utama dari mooring boat adalah untuk membantu kapal dalam proses bongkar muat barang atau penumpang, serta memastikan kapal tetap dalam posisi yang aman dan stabil selama proses itu berlangsung. Mooring boat pada umumnya dilengkapi dengan peralatan seperti tali penambat, rantai, atau semacam kayu untuk membantu mengikat kapal yang lebih besar. Beberapa jenis mooring boat khusus juga dilengkapi dengan alat pengangkat seperti crane dan winch untuk membantu proses pengangkatan atau penurunan barang dari kapal yang ditambatkan. Selain itu, pastinya mooring boat juga dilengkapi dengan sistem navigasi dan komunikasi seperti radar, radio, GPS untuk membantu kru mooring boat tersebut dalam proses menavigasikan kapal dan berkomunikasi dengan rekan-rekan lainnya. Dalam operasinya, mooring boat mempertimbangkan kondisi cuaca, arus, dan gelombang laut untuk memastikan keselamatan kapal yang ditambatkan dan mooring boat itu sendiri. Dan kru-kru yang bertugas dalam mooring boat juga harus memperhatikan ketegangan dan kekencangan tali penambat untuk memastikan bahwa kapal yang ditambatkan tetap stabil dan tidak bergeser. Mooring boat ini, proses mooring ini yang dilakukan oleh mooring boat sangat vital dalam operasional sebuah perusahaan, dalam kasus ini PT Pertamina Transkontinental. Penggunaan mooring boat yang dimiliki oleh PT Pertamina Transkontinental berdasarkan apa yang dijelaskan oleh kru dari mooring boat tersebut adalah digunakan untuk menambatkan tali-tali pada saat kapal-kapal besar milik Pertamina akan bersandar pada jeti-jeti di pelabuhan. Fungsi kapal mooring ini cukup vital agar supaya kapal-kapal besar tadi dapat bersandar dengan aman dan tidak terombang-ambing pada saat mendekati atau pada saat bersandar di pelabuhan. Kita memasuki bahasan utama pada video kali ini, yaitu adalah penjelasan tentang kapal MB Transco Patin 4. Transco Patin 4 adalah sebuah kapal berjenis mooring boat yang dimiliki oleh PT Pertamina Transkontinental di cabang Surabaya. Kapal ini digunakan oleh PT Pertamina Transkontinental cabang Surabaya guna untuk memenuhi keperluan proses mooring kapal Pertamina di wilayah perairan Surabaya dan sekitarnya. Kapal ini dibuat di galangan PT Ben Sentosa Shipyard dan selesai dibangun atau diresmikan pada tahun 2020.
Spesifikasi kapal ini sendiri berdasarkan ship particular dan data dari BKI adalah sebagai berikut. Dilihat dari warna dasarnya, warna dasar dari kapal ini adalah sesuai dengan warna dasar Pertamina, yaitu merah, putih, dan hijau. Untuk panjang kapal ini atau LOA-nya sebesar 14 meter. Lebar kapal atau beam moldednya sepanjang 4,2 meter. Depth dari kapal ini adalah setinggi 2,5 meter. Sedangkan untuk draftnya atau yang bagian tercelup dalam airnya adalah sedalam 1 meter. Untuk berat kapal ini sendiri, kapal ini memiliki GT atau gross tonnage sebesar 29 ton. Sedangkan untuk net tonnage atau berat bersihnya sebesar 9 ton. Kru yang dapat ditampung pada kapal ini adalah berjumlah 2 orang. 2 orang kru inilah yang mengoperasikan atau menggerakkan kapal ini. Secara garis besar, kapal ini memiliki twin engine atau 2 engine yang sama, yaitu engine ini bermerek Yanmar dengan tipe 4LH HT, di mana secara umum mesin ini memiliki 4 silinder dengan output masing-masing sebesar 110 horsepower. Kapal ini pada RPM 100% yaitu berjumlah 2800, sedangkan pada RPM 85% atau pada saat operating kapal ini sebesar 2380. Speed max dari kapal ini adalah 10,7 knots, sedangkan operating speed rata-rata sebesar 9 knots. Kapal ini memiliki fuel oil tank dengan kapasitas 500 liter per tanknya. Kapal ini memiliki 2 tank sehingga total kapasitas dari bahan bakarnya yaitu sebesar 1000 liter. Kapal ini menggunakan bahan bakar berjenis solar.